Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Eva Kristina mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan sesuai dengan nas almanak hari ini, Kamis 10 Oktober tahun 2024, yakni terdapat dalam Ayub pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Dan sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena pengasihan daripada Tuhan, kami boleh dibangunkan dari istirahat malam kami. Dan ketika kami akan memulai segala aktivitas kami ingin mendasarinya dengan firman Tuhan. Kami mohon agar Tuhan Yesus memberikan kami pengertian, kemampuan untuk memahami firman Tuhan, sehingga firman yang kami dengar hari ini dapat menjadi pedoman bagi kami dalam kami menjalani kehidupan kami hari ini dan seterusnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita membaca nas kita hari ini, yakni Ayub pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-16, bahkan secara keseluruhan kitab Ayub sebelum sampai kepada pasal terakhir yaitu pasal ke-42, kita menemukan bahwa kehidupan Ayub ini memang sungguh sangat menyedihkan. Ibarat pepatah yang sering kita dengar, yakni sudah jatuh tertimpa tangga pula. Terutama di ayat atau di pasal yang ke-17 ini, kita melihat bahwa bagaimana Ayub merasa bahwa kehadiran teman-temannya yang semestinya adalah menjadi penghibur baginya, tetapi mereka datang malah mengejek dan merendahkan dirinya. Misalnya di ayat yang kedua, sesungguhnya aku menjadi ejekan, mataku terpaksa menyaksikan tantangan mereka. Ayat yang ke-16, aku telah dijadikan sindiran di antara bangsa-bangsa, dan aku menjadi orang yang diludahi mukanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dialami oleh Ayub tentu ini merupakan keadaan yang sangat-sangat tidak mengenakan, di mana kita memahami betul bahwa saat kita berada dalam titik paling terendah dalam hidup kita pasti membutuhkan entah itu keluarga, sahabat, yang pasti adalah orang-orang terdekat atau yang kita kenal, memberikan semangat dan dukungan, bahkan memberikan kepada kita sesuatu kata-kata yang bisa memotivasi kita, tidak malah membuat kita semakin merasa bahwa kita dipersalahkan atas apa yang kita alami. Namun itulah yang dialami oleh Ayub. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita dalam posisi Ayub, saat kita dalam kesusahan, tiada teman, tiada sahabat yang memihak kepada kita, bahkan Tuhan terlihat tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa terhadap kita. Bagaimanakah respon iman kita terhadap kejadian sulit, kejadian pahit yang kita alami? Apakah kita masih tetap percaya kepada Tuhan? Ataukah kita mulai meragukan kasih setia dan keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sama dengan Ayub, kehidupan keberimanan kita atau kita sebagai orang beriman kepada Tuhan memang tidak selalu modus. Ada waktunya hidup kita dipenuhi dengan pergumulan, ada kalanya tak ada sesuatu di tangan kita atau tak ada sesuatu untuk dimakan. Memang di saat-saat sulit seperti itu selalu muncul pertanyaan, di mana Tuhan? Namun saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang patut kita ingat selalu adalah jangan sampai pergumulan kita mengingkari keberadaan dan kuasa Tuhan. Terlebih jangan sampai kita menghujat Tuhan dalam hidup kita, atau bahkan memilih beriman kepada yang lain karena kita menganggap beriman kepada yang lain lebih menjanjikan.
Tetaplah kita bertekun dan beriman kepada Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Satu hal yang kita ingat, bahwa Tuhan pasti tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kita manusia ini, kita diciptakan segambar dengan rupa Allah. Pasti kita akan selalu diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita sehingga kita senantiasa tetap kuat di dalam menjalani kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang telah disampaikan bagi kami saat ini, yang mengingatkan kami bahwa tidak selamanya kami selalu dalam keadaan baik. Ada kalanya kami berada dalam keadaan susah. Meskipun kami dalam keadaan susah, kiranya kami selalu mengingat bahwa Tuhan akan ada selalu bersama dengan kami, dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan kami juga diajarkan melalui firman ini supaya kami dapat menjadi sahabat-sahabat yang baik bagi sahabat-sahabat kami ketika mereka dalam kesusahan. Biarlah kami dapat menjadi penghibur, penolong bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih mampukan kami untuk dapat melakukan firman yang telah kami dengar hari ini. Tuhan, pada saat ini hamba-Mu mau berdoa bagi jemaat Tuhan di jemaat GKE Bethesda di Desa Hanjak Maju. Tuhan berkatilah jemaat Tuhan di sana, limpahi mereka dengan kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera senantiasa tercurah di dalam kehidupan jemaat Tuhan di sana. Biarlah kehidupan mereka diberkati oleh Tuhan agar mereka pun dapat menjadi berkat. Demikian juga seluruh pelayan Tuhan di sana, Tuhan berkati mereka agar mereka boleh senantiasa setia dalam melayani Tuhan. Dan bagi kami jemaat Tuhan sekawasan Resort GKI Pulau Pisau ini, bila Tuhan berkati kami, Tuhan jaga pelihara lindungi kami, Tuhan pulihkan keadaan kami yang sakit, dan biarlah kami yang saat ini tengah bersuka cita, kami tetap senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan, bahkan selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam kehidupan kami. Setiap usaha dan rencana kami serahkan dalam pengasihan Tuhan. Bila Tuhan berkati, karena kami yakin dan percaya berkat Tuhanlah yang memampukan kami atau yang membuat segala usaha dan pekerjaan kami dapat berhasil dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ampun dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.